Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa pada mata pelajaran Bahasa Inggris 3 ya. Mata kuliah Bahasa Inggris 3. Kita sekarang ada di pertemuan ke-10. Pada pertemuan ke-10 ini kita berlatih soal listening comprehension. Listening comprehension itu salah satu yang diuji ya di TOEIC. Jadi TOEIC itu punya dua bagian. Bagian pertama reading, bagian keduanya listening. Kadangkala yang dimulai terlebih dahulu listening dulu. Ya. Biasanya ada 100 soal. Nanti setelah listening itu dilanjutkan dengan reading. Reading juga totalnya 100 soal. Jadi semua baik reading maupun listening itu jumlahnya 200 ya, 200 soal. Nah, listening ini biasanya selesai dalam waktu 45 menit ya. Sampai 50 menit biasanya ya. Jadi soalnya 100 ya. Berarti Anda paham betul betapa kita perlu banyak latihan ya agar kita bisa mendapatkan skor lebih di sini gitu ya. Nah, pada pertemuan ini merupakan kali pertama kita membahas soal listening. Membahas soal listening. Jadi banyak sekali target yang akan kita capai pada bagian listening ini, dan pada hari ini dari target kita coba untuk belajar 6 target aja ya. Target pertama yaitu assumption, bahwa nanti kita diminta oleh TOEIC untuk berasumsi ya terhadap suatu gambar. Kira-kira menurut kita, asumsi kita, gambar ini tentang apa. Kemudian juga ada target tentang orang. Jadi nanti disuguhkan gambar, dan kemudian dari gambar itu nanti disebutkan beberapa hal, ya, itu khusus tentang orang. Nah, demikian juga dengan things yang selain dari orang ya. Things itu hal-hal gitu ya. Dan itu disuguhkan gambar, kemudian ditanyakan seputar tentang things. Demikian juga action ya. Tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang. Kita mencoba melihat gambar dan kemudian disampaikan kepada kita melalui pilihan-pilihan mana yang benar. Ini orang lagi ngapain. Dan target yang kelima soal general location. Ya. Itu kita ada di sebuah lokasi yang sangat umum seperti bandara misalnya, seperti bus station, ya, terminal bus atau seperti apa. Nah, sampai lokasi yang spesifik, ya, yang spesifik. Misalnya seperti restoran atau seperti apa. Jadi banyak lagi target-target yang lain, karena Anda tahu tadi bahwa soalnya ada 100 untuk listening ini. Ya. Maka kita pelajari satu persatu. Baik, sekarang saya share dengan saudara-saudara semua target pertama kita ya tentang assumption. Jadi di sini dikatakan assumption will be based on what you can infer. Infer itu apa yang
what you can infer itu artinya apa yang Anda bisa tarik dalam sebagai kesimpulan ya di sebuah gambar atau foto. Apa infer? Infer itu artinya simpulkan. Apa yang bisa Anda simpulkan? Ya, bisa jadi itu adalah sebuah will be true or will most likely be true, atau yang agak paling mendekati benar. Itu asumsi. Jadi infer, ya, asumsi itu kita yang menginfer, menyimpulkan. Oke ya, kita mulai berlatih ini ya. Ini lihat gambarnya dengan seksama. Kemudian kita akan putar apa yang akan ditanyakan oleh TOEIC pada Anda, dan Anda sudah harus siap-siap menjawabnya A, B, C, atau D. Gitu. Ya. Coba diperhatikan dulu. Listening comprehension exercises. Target 1. A. The pharmacist serves his customers. B. The technicians are conducting experiments. C. The laboratory animals are in a cage. D. The shelves are empty. Yuk, siapa yang bisa jawab? Bisa open mic langsung? Atau mau diulang? Halo? Ulang boleh, Pak. Ulang, Pak. Ulang ya? Oke, coba ulang ya. Oke, sekali lagi. Listening comprehension exercises. Target 1. A. The pharmacist serves his customers. B. The technicians are conducting experiments. C. The laboratory animals are in a cage. D. The shelves are empty. Ada yang bisa menebak ya, kira-kira yang benarnya yang mana gitu. Nggak ada yang bisa menebak? Coba kita lihat ya, satu persatu. Listening comprehension exercises. Target 1. A. The pharmacist serves his customers. Nah, itu dia menyebutnya the pharmacist serve his customer. Katanya apoteker itu melayani pelanggannya. Nah, jelas ini bukan seorang apoteker yang sedang melayani pelanggan-pelanggannya. Jelas. Jadi kita berasumsi ya, dari gambar ini bahwa ini bukan apoteker yang sedang melayani pelanggannya. Yang berikutnya. B. The technicians are conducting experiments. Di sini katanya the technician are conducting experiments. Ya, katanya teknisi sedang melakukan eksperimen. Ya. Itu B. Bisa jadi, ya, most likely true. Ini yang nampaknya dibandingkan yang pertama ini yang mendekati benar. Ya. C. The laboratory animals are in a cage. Ini katanya the laboratory animals are in a cage. Ini dibilangnya adalah binatang percobaan lab gitu ya.
dalam kandangnya. Jelas ini nggak benar. Ya, ini nggak benar. Itu udah pasti salah. D. The shelves are empty. Ini katanya the shelf itu artinya rak, ya, rak, shelf are empty, ya. Katanya raknya kosong, padahal sebenarnya raknya penuh, banyak isinya. Jadi yang benar adalah jawabannya adalah B, ya, jawabannya B. Nah, ini yang akan Anda hadapi seperti ini kurang lebih ya. Ya untuk listening ini ada 100 soal. Bisa dipahami kira-kira? Bisa dipahami? Oke ya, kita lanjut ya. Kita lanjut sekarang ke target yang kedua ya. Pada target yang kedua ini nanti kita harus berlatih soal ya. Oh masih yang tadi ya, beberapa hal seperti this is a laboratory, terus there are bottles on the shelf, ya. Jadi sewaktu kita melihat gambar ini, ya, dalam benak kita sudah muncul seperti ini, ya, sebuah pernyataan-pernyataan ya, seperti this is a laboratory, terus these are bottles, ya, on the shelf, there is equipment on the counter. People are wearing protective clothing. There are at least 4 people in the lab. Wires run from the equipment. Yang gitu-gitu sudah terpotret sama kita ya. Nah, kalau sudah begitu, baru kita bisa menjawab dengan benar. Berikutnya, target kedua, ini terkait tentang orang-orang yang ada di gambar. Jadi, biasanya ditanya itu soal berapa jumlah orang di gambarnya, terus apa jenis kelaminnya, lokasinya kira-kira orang ini berada di mana, description tentang apa yang sedang dia lakukan, aktivitasnya dan pekerjaannya itu berpotensi ditanya ya. Nah, contohnya pada gambar ini. Ini ada 4 orang, secara gender ada 2 perempuan, ada 2 laki. Ya. Nah, apa yang dia kerjakan nanti bisa terpotret di sini oleh orang ini, gitu ya. Nah, nanti dia akan bertanya. Jadi kita disuguhi hanya gambar ini aja, disuguhi oleh TOEIC itu, gambar seperti ini, kemudian dia mulai menyampaikan pilihan-pilihan A, B, atau C. Kita dengar ya. Target 2. A. 4 people are looking at a map. B. The men are wearing suits. C. Both women are taller than the men. D. The man with glasses is pointing to a chart. Ada yang bisa mencoba menebak gitu ya, kira-kira jawaban yang benernya apa? Silakan, siapa? A, Mister. A kayaknya. Oke, ada yang jawabannya selain dari A? Oke, berarti jawabannya semuanya A ya. Yang tadi menjawab A ya, coba kita lihat ya. Target 2. A. 4 people are looking at a map. Ya, jadi katanya 4 people are looking at a map. Memang betul, 4 orang sedang melihat peta ya. Nah, jadi jawabannya A. Langsung aja kita pilih, itu jawabannya. Karena yang lain-lainnya pasti salah. B. The men are wearing suits. Nah, C. apa yang salah yang di B tadi?
Apa yang salah yang di B tadi kira-kira? Dia bilang apa? Dia bilang the men are wearing suit. Jadi laki-laki yang dua ini katanya sedang memakai jas. Suit. Suit itu jas. Jelas salah. Oke, kita lanjut. Both women are taller than the men. Nah, ini juga salah. Salahnya di mana? Both women are taller than the men. Dia bilang kedua perempuan ini lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Jelas ini tidak. Salah satu wanitanya pendek, wanita yang satunya lagi ya kalah tingginya dengan laki-laki. Berarti itu salah ya. D, The man with glasses is pointing to a chart. Nah, apa katanya? Katanya the man with glasses, laki-laki yang pakai kacamata, is pointing to the chart. Sedang menunjuk kepada chart, bagan. Jelas salah, dia nggak menunjuk apa-apa. Orang tangannya digenggam. Nah, itu kira-kira bentuk soal TOEIC yang Anda akan hadapi. Karena tadi jawabannya benar, ya otomatis skor ya. Dia nggak ada sistem minus ya di TOEIC itu. Jadi kalau ada jawab aja. Walaupun nggak tahu ya jawab aja. Atau juga nggak dikurangin kalau salah. Oke. Oke, selanjutnya kita naikkan ke target berikutnya ya. Tapi sebelum itu kita perlu tahu ya, bahwa kita dalam kepala kita sewaktu kita melihat gambar muncul kata-kata seperti ini. There are 4 people in the photo, there are 2 men and 2 women in the photo. On the left, there are 2 men. On the right, there are 2 women. One of the men is wearing glasses. The woman on the right is shorter than the other woman. The group is looking at the map. One woman is pointing to the map. All 4 people are leaning on the table. The profession is unknown. They are looking at and discussing a map. We can assume they are planners of some sort. Jadi ketika kita melihat gambarnya itu otak kita sudah langsung cepat merespon gitu. Siap-siap untuk mendengar apa yang dia ucapkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke target yang ketiga. Things. Ya. Yang selain dari orang ya, di foto itu nanti akan ada gambar ya. Nah, kita tinggal memilih apa yang disebutkan oleh si TOEIC-nya ya. Oke, berikutnya saya akan tampilkan sebuah gambar yang ada banyak interior ya, sebuah ruang yang banyak interiornya ya. Ada piano, ada kursi, chair ya. Ada bantalnya. Nah, ada lilin di sini. Ya. Nah, sekarang kira-kira apa yang akan dia tanyakan ya? Coba difokuskan perhatiannya. Target 3. A, The candles are on the mantel. B, A man is playing the piano. C, They are sitting on the chairs. D, The cushions are on the floor. Ada yang bisa menebak? Silakan. A, Mr. A. Oke, A ya. Nah, sekarang yuk kita buktikan kenapa jawabannya A ya. Kalau tadi itu yang A itu katanya lilin itu menjadi ornamen. Menjadi ornamen, menjadi penghias. Nah, itu yang A. Sementara yang B itu ngawur semua. Yang C ngawur semua, yang D ngawur semua. Ayo kita lihat ya.
Target 3. A, The candles are on the mantle. Candles are ornamental. B, A man is playing the piano. Itu udah mulai ngawur ya. Kalau dia bisa bilang itu ada a man is playing a piano, waduh, ngeri juga itu ya. Padahal itu pianonya nggak ada yang mainin, kosong. Bangkunya kosong. Oke. C, They are sitting on the chairs. Nah, itu lebih ngawur lagi tuh. They are sitting on the chair. Mana ada orang yang duduk di situ? Nggak ada. Ya. D, The cushions are on the floor. Nah, cushion itu kan bantal sofa itu kan. Katanya adanya di lantai. Ya. Itu lebih ngawur lagi. Jadi jawabannya memang yang A. Oke, bagus tadi jawabannya ya. Oke, jadi waktu kita melihat sebuah gambar itu kita mulai berpikir, pikiran kita, wah ada curtain. Curtain itu berarti ada apa? Ada hordeng ya, ada carpet, ada fireplace, ada cushion. Nah ini yang cushion tadi. Jadi kita ketika kita ngelihat gambar, langsung dalam benak kita sapu semuanya karena bisa jadi itu nanti akan menjadi hal yang ditanyakan. Gitu. Jadi vocabulary kita tentang hal-hal yang terkait dengan apapun juga benda itu menjadi sangat penting. Baik, yang berikutnya adalah target yang keempat yaitu action ya. Jadi action ini apa yang sedang dikerjakan orang di dalam foto ya, itu yang ditanyakan. There may be more than one action happening even if there is only one person in the photo. Pasti ada suatu kegiatan. If there are several people in the photo, they may all be doing the same thing or they may each be doing something different. Ya. Oke, kita langsung aja. Nah, ini kita lihat di sini ada orang yang sedang ngerjain pipa, ya, pipa besar ini, ya. Nah, yuk kita lihat. Ini kira-kira dia lagi ngapain? Target 4. A, the men are smoking pipes. Jelas ya apa yang dia omongin ya. B, the earth is planted with crops. C, the trench is being dug. D, the workers are laying pipeline. Oke. Siapa kira-kira yang bisa jawab? Ada? Silakan, open mic. Atau mau diulang lagi? Halo, ada yang bisa jawab? Menurut saya C, Pak. Oke. Ada yang lain jawabannya? D bukan, Pak. D, Pak. Ada yang jawabannya D ya? Iya, Pak, D. Oke. Kita cari yang paling mendekati benar ya. Yang paling mendekati benar ya. Coba kita lihat di sini katanya ya. Yang pertama dulu nggak mungkin ya. Yang A nggak mungkin. Target 4. A, the men are smoking pipes. Itu nggak mungkin ya. The men are smoking pipes. Pipes itu pipa rokok. Jadi pipes itu bisa pipa, bisa pipa rokok, cangklong itu. Nah, jadi katanya the men are smoking pipes itu totally salah. Oke ya, kita lihat yang B. The earth is planted with crops. Itu juga nggak masuk ya. Katanya the earth are planted with crops. Crops itu artinya panen gitu. Jadi bumi ditanamin dengan
hasil panen. Ya, enggak lah ya. Ini enggak seperti itu. Sekarang kita lihat yang C. Apakah yang C? Karena yang menjadi jawaban saudara itu berbedanya, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Nah, ini kita perlu betul-betul mainin logiknya ya, karena dua-duanya sama-sama benar nih, ya. Oke ya. C. The trench is being dug. Nah, ini katanya the trench is being dug. Trench itu selokan, ya. Selokan sedang digali. Nah, mana yang paling benar? Apakah ini adalah selokan? Tentunya ini bukan. Ini bukan selokan. Kalau selokan dimasukin jalur pipa. Ini pipa ini jalurnya bisa jalur untuk air, gas. Jadi bukan jalur untuk, kalau selokan, the trench, ya lain lagi. Selokan ya selokan, pipa ya pipa. Maka yang benarnya ya jelas adalah yang D. D. The workers are laying pipeline. Nah, si worker ini sedang membaringkan istilah laying ya, memasang jalur pipa, pipeline. Jadi kalau saya setuju jawabannya adalah D ya. Karena sangat mostly like true ya. Sangat paling dekat dengan kebenaran. Itu kira-kira, hati-hati. Maka sewaktu kita melihat foto yang kebayang dalam pikiran kita, ya, kita latih otak kita standing in the trench, standing next to the trench, kneeling the trench, wearing a hard hat, holding the pipe, looking at the pipe, laying the pipe, leaning against the rocks. Nah, kalau saya lebih tertarik laying the pipe. Dia sedang membaringkan pipeline-nya itu. Nah, itu kira-kira ya. Oke, yang berikutnya adalah general location. Jadi kita nanti akan ditunjukkan oleh TOEIC itu sebuah lokasi yang umum, ya. Dan kemudian nanti kita akan melihat detailnya, ya. Nah, kira-kira di mana lokasi itu, di mana apa istilahnya itu tempatnya, ya. Oke, kita lihat di sini suatu soal yang intinya nanyain general location. Nah, ini sepintas kilat aja kita melakukan semacam melihat ya, overview gitu ya. Di mana nih kira-kira nih? Kebayang nggak sih ini? Di mana, ada yang tahu? Bandara, Pak. Nah, ini di bandara ya. Di Airport, bandara. Jadi Pak. ya, di airport. Jadi kita langsung masuk ke sana ya. Langsung melihat cepat itu. Karena nanti juga dia nanya juga cepat juga. Oke, kita coba ya. Target 5. A. Some shoppers want to buy new luggage. B. Passengers are passing through airport security. C. The police guard the bank. D. The flight attendant seats the passengers. Kira-kira mana yang benar itu? A, B, C, atau D? Kayaknya B deh, Pak. B, Pak. B ya. Ada yang B, Pak. Berarti dia pasti itu B. Kalau kayaknya B deh, Pak. Berarti dia... Iya, benar, Pak. B. Nah, ya itu. B, Pak. Benar. Nah, itu. Yuk kita lihat dulu ya. Saya juga sepakat sih jawabannya B ya. Karena yang A ini ngawur, C, D juga ngawur ya. Target 5. A. Some shoppers want to buy new luggage. Dia bilang some shoppers want to buy new luggage. Ini nggak mungkin. Some shoppers itu berarti beberapa orang yang berbelanja ingin membeli tas baru gitu.
Nggak banget gitu ya. Luggage itu kan tas koper. Nggak banget ya. B. Passengers are passing through airport security. Nah, ini benar. Passengers are passing through airport security. Ya, ini benar. Beberapa orang passenger sedang melewati security, keamanan bandara. Itu benar ya. Kalau yang C-nya C. salah. The police guard the bank. Katanya the police guard the bank. Polisi sedang menjaga bank, ya. Itu bukan bank, itu bandara. D. The flight attendant seats the passengers. Nah, flight attendant itu kayak pramugara disebut dengan flight attendants. Nah, dibilang flight attendant seats the passenger. Passenger penumpang. Katanya para pramugari dan pramugara sedang mempersilahkan penumpangnya duduk. Enggak banget. Oke, jadi gitu. Jadi ketika kita melihat sebuah gambar, langsung dalam pikiran kita konteks clue-nya apa. Ada security checkpoint, ada departure information, ada gate sign, ada people with baggage, porter with luggage chart, security personnel, security officers, men with mobile phone, airline names, names of destination, sign about X-ray, and uniform personnel. Nah, itu mengarahkan kita kepada airport. Oke, nah ini target terakhir kita pada malam hari ini. Kita nggak usah banyak-banyak, memang materinya banyak, tapi kita bahas. Jadi saya punya ide bahwa setiap hari, setiap pertemuan, Senin sama Kamis, kita Zoom terus saja. Karena untuk materi ini tidak bisa dihantarkan secara biasa, ya. Jadi mohon maaf nanti saudara, saya minta untuk tetap Zoom dari hari ini sampai hari-hari seterusnya, Senin dan Kamis, ya. Baik, yang berikutnya adalah specific location. Nanti fotografnya nanti akan menunjukkan sebuah lokasi, ada orang-orang di situ, ada barang-barang di situ. Nah, kita diminta ini kira-kira di mana lokasinya, ya. Nah, ini saya tunjukkan sebuah gambar, ya. Nah, ini langsung kebayang sama kita, ini soal makan-makan, restoran, segala macam. Tapi dalam pikiran kita biasakan keluarnya bahasanya bahasa Inggris. Oh, waiter, ya, table, restaurant, food, drink, something like that. Oke, ini agak tricky soalnya. Mohon diperhatikan, ya. Target 6. A. The waiters are beside the table. B. The man with glasses is next to the woman. C. A bottle is under the table. D. There are 4 people in front of the first table. Siapa yang bisa nebak kira-kira mana yang benar? Halo? Kira-kira yang mana ya? D, Mr. D. Ada yang jawab B, ada lagi yang jawab yang lain? D. Ada yang D, B, ada yang jawab B, ada yang jawab D. Oke. Ada lagi pilihan yang lain? Silakan. A gitu. Kalau enggak A ya B gitu ya. Mr. C. maybe, Mister. Siapa yang jawab A tadi? Tania. Tania jawab A ya. Iya. Coba ya kita putar ya. Ini ya. Target 6. A. The waiters are beside the table. Nah, itu katanya the waiters are beside the table. Nah, itu udah benar banget. Jawabannya A. Sorry, Miss. Udah benar banget itu ya.
Nah, kenapa B salah? Ayo kita lihat ya. Perhatikan nih. Perhatikan. B. The man with glasses is next to the woman. Nah, coba. The man with glasses is next to the woman. Dia itu bukan next to, tapi lagi adap-adapan itu. Ya, paham ya? Next to itu artinya sebelah. Next to you, sebelah dia. Next to him, sebelah dia. Next to you, sebelah kamu. Ya, jadi bukan next to itu, dia opposite gitu. Jadi the man-nya sama woman-nya itu hadap-hadapan. Gitu. In front of bisa masuk. Gitu. Paham ya? Kenapa B salah ya? Oke, sekarang yang C. C. A bottle is under the table. Nah, apalagi itu tambah ngawur ya. Itu botol itu bukan under the table tapi on the table. Lihat ini kan di sini kan posisinya nih. Sini nih, ya. Nah, yang terakhir. D. There are 4 people in front of the first table. Nah, dia bilang katanya ada 4 orang di depan ya, di depan meja yang pertama gitu. Ya, ini bukan kalau yang ini bukan meja yang pertama ini ya. Jadi jawabannya bukan itu. Jawabannya adalah waiters ada di sebelah meja. Nah, di sini posisinya. Saya kira itu diskusi kita pada malam hari ini. Ini kita berlatih namanya listening comprehension. Inilah yang paling ditakuti oleh para test taker ya, ketika mereka berhadapan dengan TOEIC maupun TOEFL. Karena ini yang biasanya paling berat, karena tradisi kita dalam berlatih listening comprehension itu kurang. Kita terlalu banyak disuguhin dengan bahasa kita sendiri, dan kita jarang untuk melakukan berlatih gitu ya. Terus caranya gimana? Ya caranya sering-sering mendengar CNN, ya berita-berita. Nah makanya pada hari ini saya kasih tugas saudara, tolong dikerjakan dalam kelompok, bagi tugasnya, bikin skrip, ya. Bikin skrip dari YouTube. Saya kasih link YouTube-nya tadi soal Taliban itu. Saya ambil dari CNN. Nah, tes ini tugas ini sengaja saya kasih agar saudara tahu cara belajar menguatkan listening. Dan tidak mutlak harus ngerti. Yang penting membiasakan diri aja, dengar, rutin. Oh, saya kok nggak ngerti Pak. Ya nggak apa-apa, jalan terus aja, dengerin aja. Yang penting kita punya kegiatan rutin, dengerin CNN, dengerin misalnya BBC London gitu ya, atau berita-berita kayak Al Jazeera yang berbahasa Inggris. Itu nanti lama-lama dia pasti ngalah sendiri, kita masih dapat gitu, pasti kita dapat kompetensi. Jadi gitu, mungkin itu saja. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Dan bagi yang tidak datang hari ini, tolong untuk dianggap hadir, perlu mengisi diskusi, ya. Gitu. Silakan, ada pertanyaan buat saya pada malam hari ini? Nggak ada? Kalau nggak ada, bagi dirimu yang pengen pengen audionya ya, audionya yang tadi saya putar-putar itu, nanti saya kasih linknya, silakan diambil, ya, silakan di-download untuk latihan di rumah. Baik, demikian dari saya. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Thank you, Ya, Sir. sama-sama. Ya, bye.